Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Rizky Bagus Sujarwo. Saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Saat ini saya akan mengerjakan tugas pada modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terutama hari ini saya akan membuat jurnal monolog. Jadi guru penggerak dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Anda nanti mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini, baik di sekolah atau lingkungan Anda. Yang pertama kali saya tahu bahwa guru penggerak merupakan salah satu pendidikan yang memberikan kita ruang gerak merdeka, yang mana dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama saya lakukan dan bagaimana saya menerapkan, yang pertama adalah saya menerapkan pada diri saya sendiri dan tentunya dalam lini kelas saya, yang mana ketika saya sudah mendapatkan sebuah kebermanfaatan dari program ini, terutama dengan materi-materi yang sudah saya pelajari, dimulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana saya mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan saya juga mengenal bagaimana menjadi peran guru penggerak serta visi dari guru penggerak tersendiri. Dan yang terakhir pada modul 3 yaitu bagaimana saya menjadi seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika saya sudah merasakan bagaimana kebermanfaatan materi ini, saya selanjutnya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya miliki dengan cara berkomunikasi pertama dengan kepala sekolah, dan saya berkolaborasi dengan guru-guru. Dan untuk penerapannya saya juga akan mempraktekkan terutama di kelas saya dulu, dan selanjutnya saya imbaskan kepada guru rekan kerja saya, guru, melalui komunikasi kepala sekolah tadi untuk diterapkan di kelas-kelas yang lain, seperti itu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran yaitu saya harus melatih keterampilan diri dalam memahami tentunya setiap masalah yang muncul, setiap masalah yang saya hadapi. Dan tentunya saya selalu menjalin kolaborasi, menjalin komunikasi dengan teman-teman atau rekan sejawat. Saya juga mencoba untuk menjalin komunikasi dengan kepala sekolah, tentunya komite sekolah, dan tentunya wali murid yang saya dapati pemikiran mereka, tentunya sumbangsi bagaimana saya memutuskan permasalahan yang saya hadapi. Saya juga menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan, yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Apakah keputusan itu merupakan individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataupun memiliki jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan tentunya saya juga menerapkan 3 prinsip. Yang pertama adalah berpikir berbasis akhir atau end-based thinking. Yang kedua yaitu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang terakhir adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Saya juga menerapkan 9 langkah tersebut. Yang pertama yaitu dimulai dengan mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang tentunya saya hadapi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dari permasalahan atau pengambilan keputusan yang sedang saya alami. Yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang tentunya mendukung atas keputusan yang nanti akan saya putuskan. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah yang tentunya terdiri dari uji legal, regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran atau publikasi, dan yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Untuk langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma, yaitu benar lawan benar. Dan untuk selanjutnya saya juga akan mengidentifikasi permasalahan tersebut sehingga akan ketemu titik terangnya, sehingga apa yang saya putuskan itu tidak asal-asalan. Untuk selanjutnya yaitu langkah ke-6, melakukan prinsip resolusi yang terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama berpikir basis akhir tadi, berpikir berbasis peraturan, yang terakhir adalah berpikir berbasis rasa peduli. Untuk langkah ke-7, saya akan menginvestigasi
yaitu opsi trilema, yang mana ketika saya sudah memutuskan apakah ada opsi lain dari keputusan yang akan saya ambil. Terus yang kedelapan, ketika saya sudah menguji, ketika saya sudah mempertimbangkan hal-hal yang di atas tadi, maka saya akan mengambil keputusan. Untuk langkah terakhir yaitu langkah 9, yaitu meninjau serta merefleksikan keputusan. Apakah keputusan saya sudah bisa dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan pada masalah-masalah berikutnya atau belum, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana sehingga Anda tidak lupa, begitu. Untuk saya akan memulai menerapkan langkah itu sejak dimulai dari saya mempelajari modul ini. Dan tentunya pada modul 3.1 itu saya sebelumnya mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang menurut saya itu benar. Menurut pandangan saya itu, yang saya yakini itu benar selama ini. Dan ternyata ketika saya sudah mempelajari pada modul 3.1, ada beberapa tahapan yang memang harus saya pahami, begitu. Sehingga ketika saya mengambil sebuah keputusan itu tidak asal-asalan, tetapi ada dasarnya. Ada dasar dari pengambilan keputusan yang saya hadapi saat itu juga. Dan tentunya ketika kita berpedoman dengan beracuan pada materi pada modul 3.1, tentunya tentang keputusan yang diambil pada pemimpin pembelajaran ini sungguh sangat berarti bagi saya ketika saya nanti dihadapkan dengan permasalahan yang sama seperti itu. Dan tentunya dengan studi kasus yang sudah saya kerjakan di LMS itu juga menambah banyak referensi tentunya bagaimana saya mengambil keputusan dengan baik dan benar. Tentunya ketika saya mengambil keputusan tidak hanya serta-merta saya pikirkan saja, tidak serta-merta saya langsung ambilkan senjata, tapi saya juga membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu saya dokumentasikan dalam bentuk tulis ataupun dalam bentuk media, video seperti itu, sehingga ketika saya dihadapkan pada permasalahan yang sama ataupun permasalahan yang baru, saya bisa mengambil referensi dari rencana aksi yang tentunya sudah saya tulis di dokumen tersebut. Ketika itu sudah baik, maka akan saya tingkatkan. Ketika itu permasalahan butuh refleksi atau perbaikan, maka akan saya tingkatkan kembali, seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda menentukan langkah-langkah. Ada beberapa yang tentunya saya pilih untuk mendampingi saya atau bahkan untuk sebagai partner saya dalam pengambilan keputusan atau langkah-langkah keputusan yang saya alami. Yang pertama tentu fasilitator, yang kedua pengajar praktek, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat komite sekolah. Komite sekolah sudah termasuk dengan wali murid seperti itu, dan yang terakhir adalah rekan guru dan sesama CKB. Alasan mengapa saya mengambil atau bahkan mengapa saya memilih fasilitator sebagai pendamping saya, karena saya tahu bahwa fasilitator itu orang pertama yang memberikan pengaruh aktif dalam mentransfer pengetahuan tentang semua teori dan aplikasi pengetahuan dalam setiap modul program ini. Dan tentunya ketika saya berkonsultasi dengan fasilitator, yang mana fasilitator itu lebih menguasai tentang teknik-teknik atau metode yang tentunya ada pada LMS. Sehingga ketika saya mengambil referensi dari fasilitator, maka saya akan mendapatkan sekali banyak referensi, terutama dalam saya mengambil keputusan. Untuk yang kedua adalah pengajar praktek. Mengapa saya memilih pengajar praktek dalam mendampingi saya untuk berdiskusi memutuskan permasalahan? Karena pengajar praktek tidak kalah penting dengan fasilitator, yang mana meskipun pendamping itu hanya beberapa kali atau pada saat pendampingan individu saja kita bertemu dan mungkin pada saat lokakarya, namun jarak yang tidak begitu jauh dari segi geografis akan lebih memudahkan dalam proses pendampingan gitu. Karena kebetulan pengajar praktek saya itu dekat dengan kantor saya, yaitu di SD Negeri Kedaung 01. Sedangkan pengajar praktek saya itu jaraknya berdekatan dengan tempat kerja saya. Dan ini merupakan sebuah kemudahan untuk saya, terutama akses geografis yang memungkinkan untuk saya bisa mendatangi pengajar praktek dan meminta sebuah masukan seperti itu, sehingga keputusan yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Peran kepala sekolah dalam hal ini pasti memberikan sebuah izin
setiap program yang tentunya direncanakan oleh guru penggerak. Karena sejatinya semua tanggung jawab ada pada pemimpin satuan pendidikan. Dan saya sangat butuh sekali peran kepala sekolah dalam berdiskusi terkait dengan keputusan yang saya ambil. Karena beliau lebih berpengalaman, terutama dalam hal manajerial, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan pasti ada beberapa cara yang tentunya belum saya ketahui. Dan ini merupakan sebuah keuntungan tersendiri dari saya, bagaimana saya bisa mengambil sebuah pembelajaran dari apa yang nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah. Terus yang selanjutnya adalah komite sekolah. Apa peran komite sekolah bagi saya untuk mendampingi dalam memutuskan sebuah permasalahan? Karena komite ini sendiri berperan sebagai petua atau yang dituakan atau sebagai pengambil arah kebijakan. Karena kita ketahui bahwa komite itu memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama bagaimana manajemen sekolah yang tentunya komite itu jauh lebih paham lagi, yang apalagi komite juga berhubungan dengan masyarakat, terutama wali murid seperti itu. Dan saya selalu berkomunikasi dengan komite sekolah yang mana tadi pengalamannya jauh lebih baik, pasti banyak referensi dari pengambilan keputusan yang mungkin bisa menjadi penguat diri untuk bisa meyakinkan apa yang menjadi masukan dari komite dan akhirnya menjadi sebuah keputusan yang lebih baik, terutama bijaksana untuk bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan banyak orang. Untuk yang terakhir adalah rekan guru dan rekan sesama CGP. Tentu ini merupakan komponen yang sangat penting juga, yang mana saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya juga butuh berdiskusi dengan teman-teman rekan guru di sini, apalagi ada guru yang senior di sini, sehingga mereka itu sudah melewati banyak sekali asam garam, memiliki banyak pengalaman seperti itu, dan saya bisa mengambil referensi dari para guru senior di sini. Dan tentunya ketika kita banyak berkomunikasi, ketika kita banyak berdiskusi, tentunya kita akan mencapai sebuah kesepakatan dari hasil diskusi, yaitu pencapaian atas dasar keputusan yang tentunya sedang saya hadapi saat itu juga. Selain itu saya juga berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak, yang mana mungkin dalam hal memahami saya kurang gitu. Tetapi ketika kita lihat teman di jenjang lain, di jenjang SMP atau di jenjang SMK, mereka itu jauh lebih memiliki pengalaman yang pemahaman yang lebih baik seperti itu. Ketika kita mungkin salah persepsi atau salah konsep seperti itu, mungkin bisa dibenarkan oleh teman-teman kita. Apa salahnya kita juga harus melibatkan sesama calon guru penggerak untuk bisa mengkoreksi mungkin langkah-langkah yang sudah saya terapkan dalam pengambilan keputusan itu kurang tepat seperti itu, karena mungkin keluar dari konsep yang sebenarnya seperti itu. Dan itu tentunya sangat membantu sekali bagaimana saya nanti bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Begitu. Oke, terima kasih calon guru penggerak dimanapun Anda berada. Tentunya saya sangat senang sekali karena saya bisa sharing tentunya dalam pembuatan jurnal prolog pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan tentunya ke depan saya ingin sekali mempelajari lebih banyak lagi di LMS, karena saya tahu banyak sekali pembelajaran yang belum saya ketahui, konsep-konsep, teknik-teknik, dan metode tentunya yang bisa diterapkan dalam kehidupan saya pribadi dan tentunya di dunia pendidikan, yaitu di sekolah. Saya Rizky Bagus Sujarwo, mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Dan tentunya salam hebat untuk guru penggerak dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.